Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz menyambung tentang informasi mengenai masuknya sejarah Islam ini. Saya dengar kalau perang Syekh Subakir itu sebelum Maulana Ibrahim atau gimana waktunya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Subakir atau Maulana Muhammad Al-Bakir, dikasih su itu pasti yang ngasih nama orang Jawa. Siapa namanya? Syekh Muhammad Al-Bakir. Sinten Bakir? Oh, Syekh Subakir. Itu pasti yang ngasih nama su itu orang Jawa gitu ya. Aslinya Muhammad Al-Bakir. Kisah tentang Maulana Muhammad Al-Bakir ini biasanya dihubungkan dengan dua tokoh yang dianggap sebagai pamomongnya Raja Majapahit. Namanya Noyo Genggong dan Sabdo Palon. Diceritakan bagaimana mereka berdebat tentang bagaimana tanah Jawa ke depan. Dan diceritakan bagaimana Syekh Subakir ya mampu memberikan penjelasan yang paripurna bahwa ini memang sudah saatnya rakyat Jawa beragama Islam. Tetapi kemudian dalam naskah Babat Kediri yang baru ditulis 1800-an akhir, dalam naskah yang berjudul Serat Darmo Gandul, Suluk Gatholoco, diceritakan bahwa perdebatan Syekh Subakir dan Noyo Genggong Sabdo Palon itu berakhir dengan kalimat profesi. Ramalannya Sabdo Palon yang mengatakan, baik Syekh Subakir, aku beri waktu agama Islam 500 tahun. Nanti sesudah itu akan kembali agama sejati, yaitu agama Budi. 500 tahun itu dari tahun 1478 katanya. Ditambah 500 ketemu 1978. Itu pengesahan P4. Jadi dianggap itu datangnya kembali agama Budi. Tapi cerita tentang janji 500 tahun ini baru muncul pada abad 19 akhir. Jadi tentang tokoh Syekh Subakir, kemungkinan besar beliau adalah tokoh real yang berdakwah, termasuk tadi berusaha mendakwai dua abdi kesayangan Raja Majapahit itu, dan memang terjadi perdebatan di antara mereka. Tapi tentang janji 500 tahun lagi agama Budi akan kembali, itu lebih, kalau saya, karangan Londo. Akhir abad ke-19 baru muncul Serat Babat Kediri, Serat Darmo Gandul, Suluk Gatholoco. Isinya itu persis sama. Senada maksudnya. Apa isinya? Menjelek-jelekkan para wali. Yang selamat nggak ada. Sunan Kalijogo di Darmo Gandul itu diceritakan ketika pergi ke Cirebon. Itu berbaring di pantai, kemudian kemaluannya tegak menjulang ke langit. Kemudian nanti ada putri Cirebon mendekatinya. Dia ingin membatalkan tapanya Sunan Kalijogo sehingga nanti supaya bisa tidak mengganggu Cirebon gitu. Itu dari Pajajaran putrinya maksudnya. Terus ketika didekati ya, untuk membuktikan dia bisa menggoda Sunan Kalijogo, dia pengen bisa bersetubuh gitu ya, berzina dengan Sunan Kalijogo. Ternyata begitu didekati, justru Sunan Kalijogo mengecilkan kemaluannya sampai sebesar cabai keriting itu. Ini cerita, wow, saya bilang gitu kan. Jadi kalau kita ngikutin cerita-cerita itu yang kan kalau Serat Babat Kediri bahkan narasumbernya jin. Jadi ketika ditulis ini cerita tentang Kediri sejak zaman prasejarah sampai zaman kini, nah itu caranya ada seorang dukun disuruh kesurupan lalu kesurupan jin. Jinnya yang diwawancarai untuk nulis itu. Jadi ini bagian dari proyek deislamisasi Jawa. Sejak kekalahan Pangeran Diponegoro, Belanda sadar kalau identitas saya Islam dan saya Jawa itu dibiarkan tetap melekat pada orang Nusantara, maka berbahaya. Akan timbul lagi perang seperti perang Diponegoro. Karena perang Diponegoro itu pangeran, bangsawan, muslim bisa mengobarkan seluruh rakyat
untuk berperang di bawah bendera perang sabil amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi. Maka sejak 1831 Belanda membentuk Institut de Javanistal T Surakarta, Institut Bahasa Jawa di Surakarta, yang menjadi lembaga think tank untuk mendeislamisasi Jawa. Propagandanya adalah, kalau kamu Jawa, ya kamu tidak bisa jadi Islam. Karena Jawa itu harus menghayati animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, harus taat pada ritual-ritual seperti leluhur, dan itu tidak bisa ditolerir dalam Islam. Kalau kamu Islam, kamu sudah bukan Jawa. Karena Islam itu begini-begini, ketat syaratnya, kayak orang Arab, ke Arab-Araban, gini. Misinya apa? Agar orang Jawa menjauh dari Islam, orang Islam tidak lagi merasa Jawa. Dengan dipecah seperti itu, tidak akan muncul Diponegoro kedua yang bisa mengancam kuasa kolonial di Jawa. Nah, produk seperti Serat Babat Kediri, Darmo Gandul, Gatholoco, itu narasi sama. Jelek-jelekin para wali, jelek-jelekin tadi. Ini coba bayangkan, Sunan Kalijogo diceritain begitu. Kita yang Duriyah kan nggak terima gitu kan. Itu produk seperti itu. Termasuk cerita Syekh Subakir kalah debat sehingga Sabdo Palon ngomong 500 tahun lagi agama Budi akan datang, itu hanya di sumber-sumber yang baru muncul akhir abad ke-19. Kalau aslinya insya Allah mungkin ada tokoh dakwah yang insya Allah berhasil. Itu aja nih.